Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Memimpin. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa? Sakit. Kita doakan semoga Fahmi cepat sembuh dan bisa belajar lagi ya. Masih semangat ya? Biar lebih semangat kita speaking dulu. Ya, silakan berdiri. Tangan diputar-putar berbentuk kuda. Tangan diputar-putar berpegang wajahmu. Tangan diputar-putar berpegang bahumu. Tangan diputar-putar berbentuk Salah ya. Yang pertama yaitu apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Tidak makan lagi. Apa kalau tidak ada tumbuhan? Tidak ada? Oh, seperti oksigen lagi. Apa? Lagi? Ya, kalau tidak ada kalau tidak ada tumbuhan, matahari langsung ke kita akan terasa panas. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada tumbuhan jika kekurangan air? Kering lagi? Ada lagi? Ya, lagi apa? Layu. Terus yang ketiga, apa yang akan terjadi pada tumbuhan jika tidak mendapat sinar matahari? Mati. Layu. Kering.
Mari belajar proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagaimana proses fotosintesis terjadi? Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis ada air, karbon dioksida, klorofil, dan cahaya matahari. Air diserap oleh akar kemudian disalurkan melalui batang menuju ke daun. Karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Gas karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernapas dan gas buang dari kendaraan. Klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Air di dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan ke daun. Pada daun terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Terjadi proses fotosintesis di daun, tepatnya pada bagian kloroplas. Fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah atau umbi. Terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu murid memahami, mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dasar fotosintesis. Yang kedua, murid dapat menganalisis perbedaan antara tanaman sehat dan tidak sehat. Yang ketiga, murid dapat mengaitkan manfaat proses fotosintesis bagi kelangsungan hidup tumbuhan dan kehidupan manusia. Apa fotosintesis itu? Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan. Fotosintesis adalah proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Energi Bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Pertama, tumbuhan akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Tadi ada yang masih ingat dari video apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis? Air. Ya. Oksigen dihasilkan dari apa? Karbon dioksida. Dan apa yang tadi? Klorofil belum disebutkan ya. Nah. Yang pertama, air diserap oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang menuju daun. Yang kedua, karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun melalui stomata. Apa itu stomata? Stomata merupakan celah pada tanaman seperti mulut atau mata yang bisa membuka dan menutup. Tapi kita tidak bisa lihat ya.
Nah, gas karbon dioksida merupakan gas yang dikeluarkan manusia ketika bernafas dan gas buang dari udara. Coba kita menghirup. Bernafas masuk hidung, dikeluarkan. Nah, itu karbon dioksida yang kita keluarkan ya. Selanjutnya klorofil. Klorofil merupakan zat hijau daun yang dapat menyerap energi sinar matahari. Setelah bahan-bahan terpenuhi, tumbuhan akan melakukan fotosintesis. Nah, proses fotosintesis terjadi ketika daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, prosesnya yaitu air di dalam tanah diserap oleh akar melalui batang, disalurkan ke daun. Selanjutnya pada daun itu terdapat klorofil yang menangkap cahaya matahari. Nah, energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Selanjutnya, tadi gas karbon dioksida yang kita keluarkan waktu bernafas ya, atau dari asap kendaraan, gas karbon dioksida diserap juga oleh daun. Nah, setelah bahan-bahan ini terkumpul, maka terjadilah proses fotosintesis di daun, tepatnya pada bagian kloroplas. Nah, kloroplas ini adalah bagian dalam daun yang tidak bisa kita lihat. Nah, di kloroplas ini terjadinya proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu menghasilkan apa saja? Karbohidrat dan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Nah, oksigen yang kita hirup untuk nafas itu berasal dari fotosintesis. Nah, ini hasil fotosintesis berupa karbohidrat yang disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan dalam bentuk buah dan umbi. Jadi, selain proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen yang kita hirup untuk bernafas, juga menghasilkan karbohidrat yang disalurkan ke bagian tumbuhan. Supaya apa? Supaya tumbuhan itu hidup. Ya, tumbuh besar. Setelah tumbuh besar nanti kan berbunga. Berbuah. Buahnya buat untuk apa? Untuk apa? Makan kita sehari. Nah, selanjutnya di sini ibu dibagi kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, dan 3 ya.
Selanjutnya kelompok 3. Anak-anak